Selamat datang lagi di penjelajahan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke satu tempat nih, Pakenjeng di Garut, Jawa Barat. Kita udah kumpulin banyak info nih buat Anda. Betul. Misinya apa? Kita mau coba urai ya potensi wisata yang katanya, wah bagus banget itu. Sambil kita lihat juga, kondisi pembangunan di sana sebenarnya gimana. Kita punya data lumayan lengkap dari geografi, sosioekonomi, sampai detail wisatanya. Iya, dan inti dari obrolan kita kali ini tuh sebenarnya soal kontras yang menarik gitu di Pakenjeng. Di satu sisi alamnya itu potensinya gede banget. Oke. Tapi di sisi lain, ya realitasnya tuh daerah agraris, terus ada tantangan juga soal kapasitas pemerintahannya. Sering disebut gerbang selatan Garut, tapi ya identitasnya lebih kompleks dari itu aja sih. Oke, menarik nih. Ayo kita bongkar langsung. Nah, soal identitas Pakenjeng dulu deh. Ini kan wilayahnya luas ya. Katanya kedua terluas di Garut. Betul, luas banget. Hampir 200 km persegi. Dan dia langsung batasnya Samudra Hindia di selatan. Wah, berarti potensi pesisirnya ada dong ya? Harusnya, tapi uniknya ekonomi utamanya malah pertanian, bukan pariwisata pesisir gitu. Ada 13 desa, pusatnya di Desa Jatiwangi, penduduknya sekitar 72 ribuan lah. Jadi fokusnya bukan ke laut ya, malah ke darat. Nah, ada lagi nih yang perlu Anda tahu. Soal pemerintah kecamatannya, katanya ada keterbatasan ya? Ya, ini poin penting juga. Jadi, kapasitas pemerintah kecamatannya itu agak terbatas. Dari sisi SDM, dana, terus infrastruktur IT-nya juga. Nah, ini kan ngaruh ya. Ngaruh kemana tuh? Ya mungkin ke pengembangan wisatanya jadi nggak secepat potensinya gitu. Makanya pariwisata yang ada sekarang itu kayak berkembang sendiri-sendiri, agak kepisah gitu. Oh, kepisah gimana maksudnya? Kayak beda-beda jenis gitu? Nah ya, ada dua rasa yang beda banget. Pertama, ada arung jeram Sungai Cikandang. Ini adanya di Desa Sukamulya sama Neglasari. Arung jeram. Wah, ini buat yang suka tantangan ya? Banget. Ini bukan buat pemula deh. Tingkat kesulitannya grade 3-4, rutenya panjang, 28 kilo, bisa 4-5 jam. Dan ini wajib pakai pemandu berlisensi. Risikonya ada. Dulu pernah ada insiden fatal tahun 2014. Wow, serius juga ya? Oke, itu satu. Terus yang kontrasnya apa? Kontrasnya itu hutan pinus Warudoyong. Ini di Desa Pasir Langu. Nah, ini kebalikannya banget. Buat rekreasi massal, santai, murah meriah. Murah? Semurah apa tuh? Tiketnya cuma 5.000 perak. Suasananya sejuk, adem, banyak spot foto, ada jembatan kayu yang ikonik itu. Ramai banget biasanya sama keluarga, wisatawan lokal. Wah, jauh beda ya sama arung jeram tadi. Ada lagi nggak yang unik? Wayang di Desa Depok. Ini unik karena gabungin alam, ada bukit batu gede gitu, sama cerita mistis. Katanya suka ada suara gamelan wayang malam-malam. Serius? Wah, menarik tuh. Iya, bahkan ada cerita, konon Asep Sunandar, dalang kondang itu pernah berguru di sana. Ini kan aset budaya tak benda yang sebenarnya keren banget, tapi mungkin belum banyak diangkat ya. Oke, ini potensi yang ada di dalam Pakenjeng sendiri ya. Arung jeram, hutan pinus, gunung mistis. Tapi, tunggu dulu. Kayaknya ada yang aneh soal lokasi ini ya. Ini penting banget buat Anda yang mau ke sana nih. Nah, ini dia. Ini krusial banget. Ada kerancuan geografis yang lumayan parah lah bisa dibihal. Kerancuan gimana? Jadi banyak tempat populer yang namanya ada Pakenjengnya atau orang taunya itu di Pakenjeng. Ternyata lokasinya itu bukan di Kecamatan Pakenjeng. Loh, jadi di mana dong? Malah adanya di kecamatan tetangganya, namanya Kecamatan Pamulihan. Jadi nama Pakenjeng itu kayak dipinjem gitu, mungkin karena lebih menjual atau lebih gampang diingat orang kali ya. Wah, bisa gitu ya? Contohnya apa aja tuh? Contoh paling jelas nih, Curug Sanghyang Taraja. Air terjun kembar yang tinggi banget itu sekitar 90 meter. Oh iya tahu, yang fotonya sering seliweran itu kan? Nah, iya. Itu lokasinya di Desa Pakenjeng, tapi kecamatannya Pamulihan. Tiketnya sekitar 10.000. Oke, jadi kalau Anda cari di peta Kecamatan Pakenjeng, ya nggak bakal ketemu ya Sanghyang Taraja? Nggak bakal ketemu. Terus ada lagi Cipanas Pakenjeng. Pemandian air panas, deket juga dari Sanghyang Taraja. Namanya jelas-jelas Pakenjeng, tapi lokasinya yaitu tadi, di Pamulihan. Tiketnya 15.000 anak, 20.000 dewasa. Waduh, ada lagi. Dan pariwisata gitu, alamatnya jelas banget ditulis Kecamatan Pamulihan. Lah, desa wisata Pakenjeng tapi di Pamulihan.
Iya, statusnya juga masih rintisan dan datanya kosong. Ini kayaknya sih sinyal kalau pengembangannya ya gitu deh, mandek mungkin. Oh ya, satu lagi, Curug Cipanyairan, ini juga air terjun lumayan tinggi, 80 meteran, cakep juga, tapi sama. Di Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, aksesnya juga masih agak susah. Wah, wah, wah. Ini temuan penting banget ini buat Anda yang berencana ke sana. Jadi, artinya apa nih semua? Ada semacam gap ya, kesenjangan besar antara potensi alam yang kesebar ini sama realitas di lapangan. Tepat, realitasnya itu ya akses jalan buat ke titik wisatanya langsung yang sering disebut last mile itu seringkali kurang bagus, perlu perjuangan. Terus kapasitas pemerintah yang tadi kita bahas terbatas, ditambah lagi ya ini, branding wilayahnya jadi bikin bingung orang. Oke, terus kalau mau ke sana gimana dong transportasinya? Gampang nggak? Nah, kalau ke kota Garutnya sih gampang ya, bisa naik kereta atau bus. Tapi nih, dari Garut mau ke Pakenjeng atau Pamulihan, kalau pakai angkutan umum kayak Elf gitu, agak kurang direkomendasiin sih. Kenapa tuh? Jadwalnya nggak pasti, terus kurang nyaman juga. Jadi saran terbaik sih kalau Anda mau eksplor daerah sana, mending pakai kendaraan pribadi atau sewa mobil sekalian. Oke, catat ya, mending bawa kendaraan sendiri atau sewa. Jalannya gimana tapi? Antar kecamatan? Jalan utama antar kecamatannya sebenarnya lumayan kok, udah aspal bagus, cuma ya tetap kudu waspada, apalagi di beberapa titik. Contohnya ada tuh yang terkenal, Tanjakan Panganten di Pamulihan, itu curam banget, jadi mesti ekstra hati-hati kalau lewat situ. Oke, siap. Jadi, kalau kita rangkum nih buat Anda semua, Pakenjeng dan area Pamulihan di dekatnya ini kayak wilayah yang penuh paradoks ya? Iya, paradoks. Potensinya ada, gede, macem-macem, dari alam sampai budaya. Tapi kayak masih kekunci gitu sama tantangan infrastruktur, kapasitas pemerintah, sama branding yang tumpang tindih tadi. Jadi saran utamanya, kalau Anda tertarik nih mau menjelajah ke sana, coba rencanain itinerary gabungan aja, Pakenjeng sama Pamulihan. Terus penting banget, prioritaskan pakai kendaraan pribadi atau sewa. Dan yang paling penting, selalu cek ulang verifikasi info lokasi tujuan Anda yang paling baru. Jangan sampai salah kecamatan ya. hahaha iya bener. Jangan sampai nyasar gara-gara nama. Nah, dari semua ini ada satu pertanyaan menarik sih yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Apa tuh? Dengan semua potensi yang kayaknya belum maksimal digarap ini, pantainya, cerita Gunung Wayang tadi, plus kerancuan brandingnya, jangan-jangan ya, daya tarik utamanya kawasan ini tuh justru ada di pengalaman Garut Selatan yang masih terasa mentah, masih otentik, penuh petualangan gitu, yang justru muncul karena tantangan dan ambiguitasnya sekarang ini. Menarik juga ya sudut pandangnya. Jadi ketidaksempurnaannya itu malah jadi daya tariknya sendiri. Bisa jadi kan? Sesuatu buat Anda pikirkan.